Ibnu, udah bisa nge-record belum? Oke, mulai aja ya. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari studi kasus proyek kami, yaitu Quality Management, yang beranggotakan Muhammad Ibnu Andreas, Jul Vendika, dan saya sendiri, Dewi Anjani Wibowo. Baik, slide selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Jul Vendika. Baik, di sini saya akan melanjutkan pendahuluan. PT Garuda Food menghadapi tantangan besar dalam sistem jaringan komputer yang tidak stabil, lambat, dan rentan terhadap gangguan. Padahal seluruh aktivitas bisnis seperti produksi, distribusi, hingga layanan pelanggan sangat bergantung pada jaringan yang ada. Seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi, kebutuhan pengembangan jaringan baru yang scalable, aman, dan efisien untuk mendukung operasional dan transformasi digital perusahaan proyek ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, serta kesiapan menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Tujuan analisis kualitas. Yang pertama, memastikan kesesuaian infrastruktur jaringan dengan kebutuhan bisnis. Kedua, mengidentifikasi risiko selama pengembangan dan implementasi jaringan. Ketiga, menjamin keandalan, kecepatan, dan keamanan jaringan sesuai standar industri. Selanjutnya, mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap performa jaringan. Yang terakhir, menerapkan best practice dalam manajemen kualitas untuk meminimalkan kegagalan. Yang selanjutnya, ruang lingkup studi kasus. Yang pertama, perencanaan jaringan, analisis kebutuhan bandwidth, topologi, dan perangkat. Selanjutnya, implementasi, yaitu instalasi, konfigurasi, dan pengujian sistem jaringan. Selanjutnya, manajemen kualitas, monitoring, controlling, dan evaluasi performa. Selanjutnya, faktor penentu kualitas, yaitu kecepatan akses, minimasi downtime, keamanan, dan akalabilitas. Selanjutnya, evaluasi pasca implementasi, yaitu feedback pengguna dan perbaikan berkelanjutan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Ibnu Andreas. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian nama dan tujuan proyeknya. Di sini kami mengambil untuk tema dari nama proyeknya itu pengembangan jaringan komputer PT Garuda Food. Nah, untuk tujuannya itu meningkatkan efisiensi komunikasi internal. Nah, di sini proyek ini bertujuan membangun sistem jaringan komputer yang terintegrasi di seluruh lingkungan operasional perusahaan Garuda Food, guna mendukung kelancaran komunikasi antar divisi, transfer antar unit kerja, akses ke sistem informasi perusahaan, serta penggunaan aplikasi bisnis berbasis jaringan. Lalu yang kedua ada mendukung penggunaan cloud, ERP, dan sistem keamanan. Nah, di sini pengembangan jaringan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses manual, meminimalisir kesalahan akibat keterlambatan komunikasi, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada mengurangi kesalahan dan proses manual yang sudah saya jelaskan tadi,
Infrastruktur jaringan ini dibangun juga menjadi dasar dari pengembangan teknologi lanjutan seperti cloud computing, sistem ERP, dan keamanan cyber, yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi, misi, dan daya saing perusahaan dalam industri makanan dan minuman. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu proyek mencakup perencanaan hingga pelatihan teknis untuk infrastruktur jaringan yang handal dan aman. Pusat dan cabang perusahaan, lalu ada topologi jaringan, perangkat keras, dan konfigurasi. Lalu yang terakhir untuk sistem keamanannya yaitu bisa menggunakan VPN, firewall, dan hak akses. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dewi Anjani Wibowo. Baik, selanjutnya yaitu analisis kualitas proyek, di mana yang pertama itu ada SDM, sumber daya manusianya. Pertama yaitu kita menganalisis jumlah tim yang terlibat, di mana di proyek ini akan melibatkan 6 orang anggota tim inti yang berasal dari divisi teknologi informasi perusahaan, serta pihak eksternal vendor sebagai konsultan jaringan. Dan tim ini dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan hingga implementasi jaringan komputer dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai standar kualitas. Kemudian untuk peran dan tanggung jawabnya masing-masing, itu ada project manager, itu 1 orang, yang dimana project manager itu bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengawasan, hingga evaluasi. Kemudian ada network engineer. Network engineer terdiri dari 2 orang yang bertugas merancang topologi jaringan, memilih perangkat jaringan yang sesuai, serta melakukan instalasi dan konfigurasi sistem. Kemudian ada sistem administrator, itu 1 orang yang mengelola server dan perangkat lunak pendukung jaringan, termasuk manajemen hak akses, integrasi sistem, serta keamanan jaringan. Kemudian ada teknisi lapangan, itu terdiri dari 1 orang yang melakukan pemasangan kabel, perangkat keras jaringan, serta membantu pengujian dan troubleshooting di lapangan. Yang terakhir ada IT support dan documentation, itu 1 orang yang mencatat seluruh dokumentasi teknis, menyusun laporan progres, serta mendukung pelatihan dan edukasi teknis bagi staf internal. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya ini ada waktu dan anggaran, di mana estimasi waktu pengerjaan proyeknya sendiri itu total waktu yang dibutuhkan tuh perkisaran antara 8 minggu atau 2 bulan. Waktu ini mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan awal, instalasi, pengujian sistem, hingga serah terima dan pelatihan pengguna. Di mana di pembagian waktu tiap tahapan itu milestone-nya, di mana di minggu ke-1 itu ada analisis kebutuhan dan survei lokasi, itu waktu pelaksanaannya 1 minggu. Kemudian ada perancangan sistem jaringan, durasinya 1 minggu, waktu pelaksanaannya ke minggu kedua. Kemudian ada pengadaan perangkat dan material, durasinya 1 minggu, untuk waktu pelaksanaannya itu minggu ketiga. Dan ada instalasi jaringan dan konfigurasi, durasinya 2 minggu, waktu pelaksanaannya minggu keempat hingga minggu kelima. Kemudian ada pengujian dan optimalisasi, itu durasinya 1 minggu, dengan waktu pelaksanaannya minggu ke-6. Serta yang terakhir ada pelatihan dan dokumentasi, itu durasinya 1 minggu, waktu pelaksanaannya minggu ke-7. Dan selanjutnya. Kemudian ada estimasi biaya dan distribusinya. Jadi di sini estimasi total anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah sekitar 150 juta. Biaya tersebut dialokasikan untuk beberapa komponen utama seperti komponen pengeluaran untuk perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan kabel. Itu estimasi biayanya 80 juta rupiah. Kemudian ada jasa instalasi dan konfigurasi, itu estimasinya 30 juta rupiah. Dan kemudian ada biaya SDM dan konsultasi teknis, itu estimasi biayanya 20 juta rupiah. Kemudian ada pelatihan dan dokumentasi, itu estimasi biayanya 10 juta rupiah. Kemudian ada cadangan atau kontingensi, itu estimasi biayanya 10 juta rupiah. Jadi total biaya proyeknya 150 juta rupiah. Slide selanjutnya. Kemudian di sini untuk teknologi yang digunakan untuk platform seperti web, mobile dalam pengembangan dan pembangunan jaringan komputer di PT Garuda Food, platform yang digunakan meliputi sistem berbasis cloud dan aplikasi digital yang mendukung operasional perusahaan secara menyeluruh. Salah satunya yaitu menggunakan Google Cloud Platform GCP sebagai Cloud Data Lakehouse. Platform ini memungkinkan replikasi data secara real-time dari SAP menggunakan SNP Glue, sehingga mendukung pengelolaan data besar dan analitik canggih untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya,
untuk aplikasi pendukungnya, Garuda Food ini menggunakan berbagai teknologi modern seperti Java, J2ME Mobile, PHP untuk web, Adobe Dreamweaver, SDLC sebagai metode pengembangan, SNP Glue, and GCP untuk data dan analitik. Kemudian data dan server, Garuda Food memanfaatkan database yang terintegrasi dengan platform cloud, khususnya Google Cloud Platform, yang memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk data lakehouse dengan kemampuan real-time replication dari sistem SAP. Di sini kami database dan server menggunakan GCP untuk penyimpanan cloud dan integrasi data, MySQL untuk database aplikasi, infrastruktur server didukung oleh Telco Managed Service. Selanjutnya, kemudian alat dan teknik untuk tools manajemen proyek, kami menggunakan Jira, yaitu alat manajemen proyek yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, dan melacak kemajuan tugas. Kemudian ada Trello yang digunakan untuk manajemen tugas dan visualisasi progres proyek secara lebih sederhana dan fleksibel. Kemudian untuk teknik pengujian kualitasnya, kami pertama menggunakan unit testing, di mana pengujian unit dilakukan untuk memverifikasi bahwa tiap komponen perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi sesuai harapan. Kemudian ada user acceptance testing atau UAT, di mana setelah sistem jaringan terinstalasi dan dikonfigurasi, pengujian dilakukan oleh pengguna akhir user untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Yang terakhir ada performance testing, dilakukan untuk mengukur kinerja jaringan secara keseluruhan, termasuk kecepatan akses, latensi, dan kemampuan untuk menangani beban data. Selanjutnya, kemudian untuk metode pengumpulan kebutuhannya, kami pertama menggunakan wawancara. Wawancara itu dilakukan dengan pemangku kepentingan dari berbagai divisi di perusahaan Garuda Food seperti Departemen IT, Produksi, dan Keuangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan jaringan mereka. Kemudian setelah melakukan wawancara, kami melakukan observasi, di mana tim proyek melakukan observasi langsung di lapangan untuk menganalisis kondisi jaringan yang ada dan bagaimana proses bisnis berjalan. Yang terakhir ada use case, di mana teknik use case digunakan untuk menggambarkan skenario dari penggunaan akan berinteraksi dengan sistem jaringan, dengan menyusun skenario pengguna sistem jaringan yang realistis. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari proyek ini, itu proyek pengembangan jaring komputer di PT Garuda Food bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan infrastruktur TI perusahaan melalui penerapan teknologi cloud, pengujian sistem yang komprehensif, serta penggunaan alat manajemen proyek modern dengan metode pengumpulan kebutuhan yang tepat dan strategi pelaksanaan yang terstruktur. Proyek ini diharapkan mampu mendukung operasional bisnis secara lebih optimal, transformasi digital perusahaan di era industri 4.0. Baik, selanjutnya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 6 yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan dan pembangunan jaringan komputer di perusahaan Garuda Food. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mencoba mempresentasikan terkait dengan quality management. Jadi di sini kelompok 6 mengambil materi tentang pengembangan jaringan di PT Garuda Food ya. Baik, untuk bagi teman-teman yang lainnya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 6? Gimana? Gimana teman-teman? Ya, silakan Mbak Bella. Baik, izin bertanya kepada kelompok 6. Tadi ada beberapa teknologi yang digunakan untuk dalam proyek ini ya. Kelompok 6 sendiri menggunakan teknologi itu, kelebihannya apa ya? Kenapa menggunakan teknologi itu gitu. Ada Google Cloud Platform juga tadi teknologinya, itu kenapa menggunakan teknologi itu dan tidak yang lain saja?
Terima kasih. Ya, silakan kelompok 6 dijawab. Baik, Bu, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Bella. Pertanyaannya itu tentang kenapa kami lebih memilih Google Cloud Platform GCP, ya, Bel, di teknologi yang digunakan. Ya, benar. Baik, untuk jawabannya sendiri itu sudah ada di halaman 7, di bagian 3.3 teknologi yang digunakan. Kenapa sih kami menggunakan Google Cloud Platform GCP sebagai Cloud Data Lake Host? Karena pertama, platform ini memungkinkan replika data secara real time dari SAP menggunakan SNP Glue, sehingga mendukung pengolahan data besar dan analitik canggih untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu juga dari PT yang kami analisis, Garuda Food ini juga mengembangkan aplikasi berbasis mobile dan web untuk mendukung proses bisnis dan distribusi produk secara digital sesuai dengan strategi transformasi digital menuju industri 4.0. Kira-kira bagaimana, Bella? Ya, baik. Terima kasih, Anjani. Ya, sama-sama. Silakan. Kelompok lainnya, kira-kira apa ada masukan untuk kelompok 6? Tidak ada lagi? Baik. Untuk kelompok 6 mengambil judul terkait dengan pengembangan jaringan di PT Garuda Food. Tadi untuk tugas studi kasusnya sepertinya ada ketinggalan satu ya, belum dijelaskan kira-kira untuk mengukur kualitas dari proyeknya itu belum dimasukkan ya? Sebentar, Bu, saya baca terlebih dahulu, Bu. Iya, Bu, sepertinya belum, Bu. Iya. Kira-kira untuk yang pengembangan jaringan itu kekurangannya tadi apa aja? Kekurangan yang ada di jaringan PT Garuda Food. Tadi sepertinya ada di slide ya, tapi nomor berapa ya? Sepertinya di bagian latar belakang proyek, Bu. Nah, iya. Nah, itu coba dibuka. Ke bagian latar belakang, Jo. Nah, ya, jadi di situ, ya. Jadi, coba deh di latar belakangnya dulu. Coba. Nah, sebelumnya ada latar belakang. Sebelumnya. Di slide pertama, Jo, di latar belakang proyek. Nah, di sini kan kendala dari jaringannya bahwa
jaringan di komputernya tidak stabil, lambat, rentan. Nah, juga berpengaruh terhadap proses produksi, distribusi, hingga layanan pelanggan ya. Nah, di sini mungkin bisa dari permasalahan tersebut, problem ini nanti dimasukkan ke dalam alat ukurnya. Nanti dipilih aja mau pakai diagram Pareto atau Fishbone. Ya. Coba nanti ditambahkan lagi untuk yang alat ukurnya ditambahkan. Jadi misalkan kira-kira penyelesaian dari seperti ini kan tadi kan penyelesaiannya secara teknologi ya. Nah, nanti coba masukkan ke dalam alat ukurnya sehingga dijabarkan gitu kendala-kendala teknisnya atau kendala-kendala apapun gitu kan, ada mesin, ada jaringan, ada sumber daya, nah itu dijabarkan ke dalam diagramnya ya. Baik, Bu. Iya. Kira-kira dari kelompok lain ada masukan untuk kelompok 6? Bagaimana? Kelompok 1? Cukup, Ibu. Cukup ya. Kelompok 2? Ada yang dari kelompok 2? Ada, Bu. Ada ya. Siapa yang kelompok 2? Bagaimana, Bu? Kelompoknya siapa aja yang kelompok 2? Ada saya, Danar Jati Prasetyo, ada Oirunisa, Irfan Saputra, dan Francisca, Bu. Oh iya. Lalu kelompok 3 siapa aja? Untuk kelompok 3 sendiri ada saya, Bu, Pinceka Prastiwi, lalu ada Nestio, ada Melinda, dan juga Nurdewi Kartini. Nah, oke, baik. Kelompok 4? Kelompok 4? Ada yang dari kelompok 4? Belum bergabung ya? Ya, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Siapa aja di kelompok 4? Ada Rafael Irfan Siburian, yang kedua ada Tiara Dinda, yang ketiga ada Sefira Muti Sukma, yang terakhir ada Suryana Tiovanta Purba, Bu. Oke, baik. Kira-kira dari kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan untuk kelompok 6? Mungkin cukup, Bu. Cukup. Sudah ini sudah gimana? Nggak ada masukan gitu untuk kelompok 6? Baik, yang kelompok 5? Ada hadir yang kelompok 5? Kelompok 5? Belum bergabung ya? Jadi untuk rekan-rekan semuanya, bagi teman-teman yang tampil presentasi, kelompok lain juga diharapkan menyimak ya, dan lebih baik kalau memberikan masukan atau bertanya, karena di sini ada selain kita dapat poin, juga ada pembelajaran dari apa yang dipaparkan oleh teman-temannya. Jadi kita juga dapat menambahkan wawasan kita. Oh, berarti dalam pengembangan proyek itu ada, dalam unsur jaringan itu ada. Jadi nggak harus kalau pengembangan proyek itu harus buat sistem, harus buat aplikasi, tapi dari sisi jaringan juga bisa dikembangkan gitu. Jadi proyek itu bukan hanya proyek aplikasi, buat sistem gitu kan, yang selama ini kita tahu kan buat aplikasi, tapi juga pengembangan proyek itu ada juga di sisi jaringan gitu. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman yang lain bisa ambil contoh pengembangan proyek apapun itu, maksudnya di luar aplikasi boleh, dan juga kalau dari saya dan juga tim dosen di RPS itu mengarahkan kalau bisa selain di pendidikan bisa juga gitu mengambil contoh di
pengembangan proyek di tempat yang lain gitu. Kira-kira bagaimana? Sudah pada kumpul tugasnya di Viklas? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah pada unggah semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Kelompok 5 mana ya? Belum join atau memang tidak hadir di sini? Hadir, Bu. Gimana? Mbak Reima itu kelompok 5? Iya, Bu, kelompok 5. Oh, kelompok 5. Bagaimana Mbak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan di kelompok 6 terkait dengan pengembangan jaringan? Sepertinya kalau dari Rema sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya, baik. Iya. Ini kita sampai jam berapa ya? Mbak Pinky? Iya, bagaimana Bu? Mohon maaf. Iya, kita hari ini sampai jam Untuk perkuliahan menyesuaikan jadwal itu disiapkan sampai pukul 12, Ibu. 12 ya. Jadi untuk pemaparannya hanya kelompok 6 atau bisa ditambahkan jadi kelompok 2? Dua kelompok maksudnya. Halo, Mbak Pinky? Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Suara yang putus-putus ya. Seperti apakah? Oh iya. Baik, jadi untuk hari ini kita sampai jam 12. Namun untuk pemaparannya apakah bisa tadi kesepakatannya satu kelompok atau bisa 2 kelompok? Tadi kalau kata Pak Warta kan satu kelompok gitu Bu. Tapi misal mau untuk 2 kelompok dari kesepakatan teman yang lainnya saja bagaimana Bu? Oh iya. Karena kan berdasarkan gimana teman-teman apakah iya, mungkin saya tanyain dulu kira-kira ada kalau ditambah satu lagi gimana? Apakah sudah ada yang siap?